hard to breathe, but that's alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Ingki Pramudia Ramdhani di series belajar PHP bareng saya. Oke, kita akan melanjutkan aplikasi yang telah kita buat kemarin. Kemarin kita telah membuat ini ya, cara menampilkan data dan juga cara menambahkan data seperti itu. Nah, sekarang kita akan menambahkan hapus data dan update ya. Kita edit dulu di sini ya supaya ada tombol update dan hapus. Nah, kita masuk ke index.php seperti ini. Kita tambahkan di judulnya itu action ya, action seperti ini, dan juga di sininya di bawahnya kita tambahkan dua button. Yang pertama link aja dulu ke file hapus.php seperti ini, dan button supaya lebih rapi atau seperti ini saja. Nah, ininya tuh berarti hapus seperti ini. Kita lihat dulu. Nah, ada kan tombol hapus. Lalu kita kopikan saja. Ya, oke, yang kedua itu kita ininya update ya. Update ininya edit aja, edit.php. Kita masih belum punya ya file hapus.php dan edit.php nya kita belum punya. Kita coba saja dulu membuat buttonnya. Nah, seperti ini. Actionnya ada hapus dengan update, ada dua button seperti ini. Oke, supaya supaya ini kurang enak dipandang, kita ganti dengan X supaya rapi. Nah, seperti ini. Untuk menghapus dan untuk update kita ganti dengan edit saja. Nah, lebih ini hapus edit. Oke, ini bisa kita gini saja dulu lah, jangan dulu pakai CSS nanti. Nah, kita akan coba membuat untuk hapus dulu ya. Nah, untuk hapus ini itu kita memanfaatkan variabel get ya, yang sebelumnya kita pelajari itu yang ada di sebelah sini nih. Ya, variabel get juga kita bisa tulis sendiri. Misalnya variabel get itu ada di URL yang di atasnya. Misalnya kita akan kita itu akan ketika kita mengklik tombol hapus, kita akan diarahkan ke URL hapus.php ya. Terus kita hapus si yang dipilihnya ini. Nah, yang dipilihnya ini, lalu sudah seperti itu. Cara supaya kita mengetahui yang mana tombol yang diklik dan yang mana yang akan dihapus itu mudah ya. Kita akan memanfaatkan variabel get. Get itu kita cara menambahkan get itu kita tinggal tambahkan tanda tanya di ujung URL-nya. Lalu kita tambahkan nama indeksnya, yang kan variabel get juga sama variabel array asosiatif ya. Jadi kita tambahkan indeksnya, misalnya ID seperti itu, sama dengan kita isi dengan $key seperti ini dari ID. Nah, dari ID itu ID itu di dalam database itu yang auto increment. Kita coba cek dulu ke phpMyAdmin, ke siswa. Oke, data siswa. Nah, ID itu yang ini nih, 1 2 3 4 5, kan nggak bakal ada yang sama ya. Nah, seperti ini. Jadi ini ID nya 1 2 3 4 5 dan seterusnya.
Kita masukkan saja ke sini ID-nya, karena ini masih di dalam perulangan ya, masih dalam for each. Kita masukkan ID-nya. Ketika kita save dan refresh, maka akan muncul seperti ini. Nah, bisa dilihat di pojok kiri bawah ada localhost //php, nama folder lesnya, lalu nama folder siswa, dan nama filenya hapus.php dengan ID-nya 1 karena kita hover. Jadi ketika kursornya di sini, nah seperti itu. Ini kan indeks yang 1, ID yang 1, ketika ID yang 5, apakah 5? Nah, benar. Nah, setelah ini ketika pencet akan tampil seperti ini karena hapus.php-nya belum ada. Oke. Kita buat hapus.php-nya, di siswa kita klik kanan new file, kita save, namanya hapus.php seperti ini. Apa yang akan kita lakukan pertama kali itu adalah tentu saja membuka tag PHP dan tentunya memanggil koneksi ya. Nah, kita memanggil koneksi connect.php seperti ini. Lalu setelah kita mengambil koneksi, kita mengambil data ini, data dari get ini, ID-nya saja. Kan ininya akan ada di atas. Nah, di sini. Nah, kita akan ambil ID ini. Caranya bagaimana? Kita menggunakan variabel get ya. Kita buat dulu $id, diisi dengan $_get seperti ini dengan indeks ID. Paham? Nah, ini tuh jadi kita tuh mengambil variabel get yang indeksnya ID. Kan tadi sudah disebutkan kalau get itu array asosiatif dengan indeksnya itu di sini ya. Nah, ini tuh indeksnya. Nah, ini value-nya. Jadi kita mendapatkan ID-nya. Ketika sudah dapat ID-nya, nah kita akan melakukan apa? Ketika sudah mendapatkan ID, kita akan membuat sebuah fungsi lagi. Fungsinya itu untuk menghapus sebuah data dalam tabel. Kita masuk ke connect.php. Nah, seperti ini kita membuat fungsi baru hapus_siswa seperti itu. Dan kita yang kita butuhkan hanyalah ID saja. Di dalamnya sama, kita masukkan dulu koneksinya. Nah, oke, setelah itu kita langsung menjalankan query saja ya. MySQL_query seperti ini. Pertama adalah $count, lalu koma, kita masukkan sintak SQL-nya untuk menghapus sebuah data dari sebuah tabel. Sintaknya itu delete from data siswa, nama tabelnya ya, data siswa seperti ini, where, di mana ID-nya itu sama dengan $id. Nah, seperti ini. Kita kasih return dulu ya. Kita copy aja. Buat apa? Buat pop up, buat notifikasi biar kita tahu datanya kehapus atau tidak. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini saja. ID-nya itu dari sini ya. ID. Jadi pas kita memanggil fungsinya itu kita tinggal mengetikkan hapus_siswa lalu variabel ID yang kita dapat tadi. Oke, ini dan ID ini itu didapat dari database. Untuk ID ini kita dapatnya dari sini. Nah, maksud dari database itu nama kolomnya. Nama kolomnya ID ini. Nah, seperti itu. Jadi kita tuh harus sintak SQL ini hapus dari tabel data siswa ya. Hapus dari tabel data siswa ini di mana ID-nya sama dengan berapa yang akan kita hapus. Nah, seperti itu. Setelah ini kita save, masuk ke hapus.php. Di hapus.php kita panggil si ininya, kita apa namanya? Kita panggil si fungsi hapus.php-nya. Kita langsung menggunakan if saja ya, biar langsung ada pop up. Kita copy aja biar cepat. Masuk ke hapus.php, kita paste di sini. Oke, kita rapikan sedikit seperti ini.
Ini bukan input lagi, berarti kita ganti dengan hapus underscore siswa. Nah, seperti ini. Hapus underscore siswa dari $ID, kan yang akan dimasukkannya $ID ya. Nah, kan ini sama mana connect. Nah, ini kan sama mengembalikan sebuah nilai 1 atau 0. Jika ada perubahan di dalam database maka akan menghasilkan 1, dan jika tidak 0, seperti itu. Di sini juga sama. Jika setelah ini kan kita akan memanggil sebuah fungsi hapus siswa dengan ID-nya dari variabel get. Lalu ini ganti dulu menjadi dihapus seperti ini. Nah, oke. Ya sama seperti video sebelumnya, kita coba dulu ya. Oke, kita refresh seperti ini. Kita misalkan menghapus yang kasja, klik ini, data berhasil dihapus, dan nah, kasja sudah hilang. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya data penting lalu gak sengaja kepencet ya? Lagi gini-gini terus cerot. Nah, seperti itu, bahaya kan. Caranya itu kita masuk ke index PHP, kita di A nya ini kita kasih atribut return terus apa ya, on click salah, on click seperti ini, dengan return confirm kurung tutup seperti ini. Kita kasih tanda kutip 2. Apakah Anda yakin? Dan itu berfungsi untuk ketika di klik tombolnya, nah berfungsi untuk memunculkan pop up apakah Anda yakin, seperti itu. Misal kita akan menghapus yang ini ya, klik ini, nah bakal ada pop up seperti ini. Ketika kita klik cancel maka tidak jadi ya, jadi tidak ada kesengajaan seperti tadi. Oke. Untuk hapus data mungkin cukup segitu. Kita lanjut ke edit data seperti itu. Oke, edit data itu sama, kita buat dulu filenya edit data. Sebelumnya kita close dulu ya, hapus data, connect gak usah, input hapus. Nah, seperti ini. Indeksnya kita samakan seperti ini karena kita akan mengambil ID-nya seperti ini. Oke, kita copy aja dari sini. Kita klik copy, pastekan di sini. Kita cek dulu apakah benar. Lihat di pojok kiri bawah, ID 1, 2, dan 3. Oke, benar berarti. Setelah ini apa yang akan kita lakukan? Kita buat sebuah file. Kok hapus? Nah, kita buat sebuah file namanya edit.php. Nah, jadi logikanya tuh kita tuh ambil ini kan, ambil ID-nya ya kayak tadi. Setelah kita ambil ID-nya, kita tampilkan datanya, tapi hanya satu datanya saja. Kan kalau yang menampilkan di video sebelumnya itu select bintang from, itu tampilkan seluruh data. Kalau ini kita hanya menampilkan sebaris data ini saja. Setelah sebaris data ini ditampilkan, data-data ini dimasukkan lagi ke dalam form input siswa. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita edit dan juga ketika kita klik tombol kirimnya, kita update datanya atau perbarui. Langsung saja ke praktiknya biar tidak bingung. Kita buat dulu tampilan untuk editnya. Untuk tampilan edit kita samakan saja sama input ya. Tinggal kopikan saja HTML-nya, kita pastikan di sini. Ini close saja, kita save. Nah, ini form edit ganti ya. Edit seperti ini. Nah, lalu setelah itu kan ketika kita klik edit ini misalnya, kan masih belum ada apa-apa. Oh, ini ada 2. Ya, kok ada 2? Oh, ini nih.
Nah ini oke. Apa. Nah akan ada seperti ini. Tapi kan tadi kita memanggilnya yang ID-nya 3 tuh, sama kita menggunakan variabel get. Dari get ini kita akan menampilkan data-data ini yang tadi kita klik dengan ID 3, dimasukkan data-datanya ke sini, lalu kita edit seperti itu. Di tombol kembalinya kita hapus dulu, tapi jangan ini aja, ganti dengan update seperti itu. Ini juga ganti dengan edit aja name-nya, lalu seperti ini kurang lebih tampilannya. Bagaimana kita akan memasukkannya nilainya ke sini? Nah, di sini kita ada fungsi baru ya. Oke, kita buka tag PHP-nya dulu seperti biasa. Kok nggak bisa? PHP. Oke, PHP. Nah, caranya kita ambil dulu variabel get-nya. Oh, maaf. Kita panggil dulu koneksinya ya. Require connect.php seperti ini. Kalau kita ambil variabel ID-nya seperti ini, seperti hapus tadi ya. Setelah itu kita jalankan query untuk menampilkan sebuah data dari database ya, yaitu select bintang from. Kita masukkan dulu ke dalam database data, misalnya sama dengan MySQL connect ya, ganti saja query seperti ini $con. Nah, saya harap teman-teman masih hafal dan bisa ya, jadi tidak perlu dijelaskan lagi karena saya sudah menjelaskannya di video sebelumnya. Ini kita masukkan misalnya select bintang from where, ini nama ini data siswa seperti ini, where, jadi tampilkan seluruh data dari tabel data siswa di mana ID-nya itu sama dengan ID. Nah, mudah sekali seperti itu. Koma jangan lupa. Untuk tadi kan sebelumnya kita menampilkan sebuah database itu menggunakan for each ya, karena itu menampung banyak data. Jadi kita menggunakan for each. Nah, kalau kita cuman segini kan jadi cuman ada satu data yang keambil atau yang tertampilkan, itu beda lagi ya. Kita menggunakan fungsi baru, misalnya kita masukkan ke data siswa misalkan. Fungsi itu namanya MySQL fetch seperti ini as such. Nah, seperti ini dari $data. Ketik saja dulu. Sekalian berjalan saya akan jelaskan. Jadi dari fungsi ini tuh untuk merubah si variabel ini menjadi variabel array asosiatif ya. Nah, jadi row ini tuh kayak rubahlah ke variabel array asosiatif dari data seperti itu, lalu masukkan ke siswa. Nah, paham? Kan tadi harus di for each dulu, kalau sekarang sudah tidak usah, sudah langsung masuk ke array asosiatif. Nah, jadi ketika ingin menampilkan nama dari ini, kita tinggal gelar siswa seperti ini, nama. Nah, seperti ini. Paham ya? Oke. Hapus. Nah, setelah kita mendapatkan datanya, kita akan masukkannya ke sini, dan ke sini. Caranya bagaimana? Oke. Di sini kita tambahkan atribut baru yang namanya value. Nah, value itu untuk nilai ya. Misalnya kita di sini ada value-nya segini. Ini random ya. Kita save, langsung refresh. Nah, ada kan di sini. Nah, jadi udah kepikiran kan caranya. Nah, value-nya itu kita masukkan, kita tampilkan PHP dari apa? Dari $siswa. Ini apa? Niche dari $siswa, yaitu niche seperti ini. Kita lihat. Nah, ada niche-nya kan. Niche-nya segini untuk ID-nya 3 ini, niche-nya tuh segini. Seperti itu. Lalu untuk nama juga sama, kita tinggal kopikan saja. Nah, masukkan ke sini, paste, ganti niche-nya dengan nama seperti ini.
kita lihat dulu, refresh. Nah, udah aja SD karena. Nah, untuk kelas bagaimana ini cara menampilkannya? Coba pikirkan dulu. Oke. 1 2 3, oke sudah. Waktunya habis. Nah, untuk kelas itu kita tampilkan seperti ini saja. Kita tambahkan option baru paling atas. Karena kan untuk namanya select itu nilai defaultnya itu adalah nilai paling atas ya. Jadi kita tambahkan saja variabel baru seperti ini, seperti ini. Nah, jadi ada tambahan variabel baru yang paling atas itu menampilkan kelas daripada ini ya, kan ada 12 saja. Jadi ada 2 nih. Ya nggak apa-apa lah. Masih sederhana inilah. Nah, jadi defaultnya ini masih dari ini. Kita coba lihat lagi kembali. Nah, ini kan 1 18 6 3 2 SD 12 aja. Ketika klik edit seperti ini, nah akan muncul seperti ini. Klik aja mengambil data dari sana ya. Untuk klik update ya tidak terjadi apa-apa karena kita belum menambahkan fungsinya. Oke, kita sudah 3/4 jalan. Kita tinggal membuat fungsinya terlebih dahulu sama seperti yang di atas. Function apa ya, mending edit atau update. Edit aja biar edit siswa seperti ini. Datanya apa, nah, sama ya, post sama. Jadi ini hampir mirip-mirip kayak masukan siswa ya. Oh, ini bukan post, ini data, lupa saya, maaf. Nanti postnya di sana ya. Kita kopikan saja seperti ini karena kita sama akan menangkap variabel dari, kan post dari sana ya, post. Ini kan sama ada form, lalu ada input juga, name-nya sama semua. Kita tinggal merubahnya. Nah, kita tinggal kopas saja seperti ini. Nah, yang membedakan antara input dan edit itu di query-nya ya, di sini ya. Kita coba kopikan query-nya, paste di sini, kita ganti query-nya seperti ini. Nah, query-nya itu, oh ini apa ini? Oh, seperti ini. Query-nya itu untuk update itu kan untuk memperbarui data. Oh iya, untuk editnya itu belum di ini ya. Jadi kan ketika kita ingin mengupdate data itu harus tahu data yang mana yang akan diupdate. Berarti kita membutuhkan ID, sementara di sini itu nggak ada ID ya, nggak dimasukkan. Kan yang terakhirnya harus ada where seperti tadi, where ID sama dengan sekian, sementara ID-nya tidak dimasukkan di sini. Nah, kita masukkan saja seperti ini. Kita masukkan lagi input untuk menampung ID. Type-nya hidden. Nah, apa itu hidden? Hidden itu ada tapi tidak ditampilkan. Ada tapi tidak ada. Nah, seperti ini. Name-nya ID saja. Untuk value-nya itu, nah, kita masukkan $siswa dari ID. Seperti itu. Jadi ada ID-nya. Sudah ada ID-nya, kita tinggal panggil di sini. Kita tinggal kopikan saja, paste, lalu ganti kelasnya dengan ID seperti ini. Nah, ini kita bisa menuliskan query-nya. Query-nya itu seperti ini, update data underscore siswa set. Yang pertama adalah nis ya, sama dengan $nis seperti itu, koma, lalu nama sama dengan $nama seperti ini. Kita kopikan aja cepat. Nah, seperti ini. Dan ini kelas ya, kelas nis. Jadi dibacanya itu update atau perbarui data siswa, set atau setting nis-nya sama dengan data nis yang tadi udah diupdate.
Nah, udah diperbarui, ditindih lah kalau bahasa kasarnya. Niche-nya tindih sama niche ini, namanya tindih sama nama ini, dan sama kelasnya juga ditindih sama kelas ini. Seperti itu. Apakah sudah selesai? Tentu belum ya, karena kita tidak tahu data yang mana yang akan diedit. Nah, jadi kita tambahkan where seperti ini. Where ID sama dengan $ID. $ID. Nah, seperti ini. Jadi misalnya kita punya ID-nya kan ini 3 kan. 3 itu dari si ASD. Nah, udah kita ini kan udah ada data-data ASD yang sebelumnya, kita edit misalnya. Ini ganti nama atau gimana. Lalu kita masukkan ke sini nama yang baru, kelas yang baru, niche yang baru. ID kan tidak dirubah ya, tadi tidak ada perubahan. Lalu setelah itu kita update data siswa set niche, ditindih oleh niche yang baru, nama ditindih oleh yang nama yang baru, kelas ditindih oleh kelas yang baru, di mana ID-nya sama dengan ID tadi 3 kan ID-nya ASD. Nah, seperti itu kira-kira logikanya. Setelah ini kita tinggal return lagi, ini untuk pop up ya. Nah, seperti itu. Setelah di return, apakah sudah selesai? Tentu belum ya, kita belum memanggilnya di sini. Oke, kita panggil dulu. Panggilnya sama kayak input ya, seperti ini. Kita kopikan aja biar cepat. Copy, lalu paste seperti ini. Nah, ini kan kirim, ini pasti error nih, karena buttonnya name-nya itu bukan kirim lagi, tapi udah saya ganti menjadi edit. Kita ganti jangan edit seperti ini. Nah, ketika tombol yang bernama edit ini ditekan, nah, jalankan fungsi berikut. Di dalam fungsinya itu ada, jika fungsi input siswa ini ganti dulu jadi edit ya, tadi edit seperti ini. Nah, jika edit siswa dari $_post lebih dari 0 ya, sama seperti yang sebelumnya, yang ketika ada perubahan dalam database akan menghasilkan 1, dan jika tidak ada 0. Maka tampilkan data berhasil diedit. Ini harus edit, kita ganti masukannya seperti ini menjadi edit. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Cukup mudah ya, sebenarnya sama, cuman perbedaannya kita hanya memasukkan ID dan sintak SQL-nya berbeda. Yang pertama itu insert, yang kedua itu update. Nah, langsung kita coba aja, barangkali ada yang error. Kita balik lagi ke sini, misalnya kita akan merubah yang ini ya, ASD, kita edit. Niche-nya kita biarkan saja, namanya misalnya kita ganti dengan Kasja Nur Rahman misalnya. Seperti ini. Kelasnya kita pindahkan ke RPLB, misalnya kita klik update, data berhasil diedit. Nah, ini kan berubah, Kasja Nur Rahman, dan ganti kelas seperti ini. Nah, kalau kita akan menghapusnya, kita tinggal klik yang ini seperti ini. Yakin? Oke. Data berhasil dihapus. Nah, seperti ini. Nah, mungkin sekian untuk episode kali ini. Untuk pertemuan kali ini hanya menambahkan fungsi hapus dan edit saja, dan juga tugasnya jangan lupa teman-teman bisa coba-coba misalnya yang lain, atau meneruskan yang tugas yang sebelumnya. Teman-teman misalnya sudah membuat sebuah aplikasi pengelolaan data barang di gudang, misalnya kan ada kode barang atau apa, itu bebas untuk latihan teman-teman saja. Nah, teman-teman bisa tambahkan fungsi ini, edit dan hapus seperti ini. Nah, jika ada yang error atau salah, bisa dianalisis dulu oleh teman-teman dan perbaiki terus sampai jalan. Jika masih stuck dan atau teman-teman masih tidak begitu mengerti, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar atau di grup WA. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.